Kita tidak bisa berkata bahwa setiap sakit penyakit merupakan hasil dari dosa atau hasil dari tekanan iblis. Namun ada kasus-kasus tertentu di mana hal ini terjadi, tidak seperti kepercayaan yang skeptik. Ada juga kelemahan yang dapat disebabkan karena hal-hal rohani. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitab dan menyuguhkan kepada kita suatu jalan kepada keselamatan. Saat ini kita akan memasuki rangkaian pembelajaran tentang Injil, yaitu kitab Lukas pasal yang ke-13 dan yang ke-14. Pak Yohanes akan membawakan sebuah tema yang berjudul Marah kepada Allah. Saudara, siapakah di antara kita di sini yang belum pernah mengalami frustasi, kecewa, atau tidak puas dengan kehidupan ini? Berapa banyak mimpi-mimpi saudara yang tidak tercapai? Berapa banyak proyek yang harus dialami ternyata hancur? Dan rencana-rencana saudara mungkin hilang entah kemana. Di saat-saat seperti inilah, kita mulai mempertanyakan Allah. Itulah sebabnya saudara, mengapa saya mengundang Anda untuk mendengarkan dengan seksama sebuah refleksi dan perenungan kita hari ini. Mungkin saudara telah mencoba berbicara dengan seseorang yang mengalami sesuatu seperti ini, atau justru saudara sendiri telah mengalami hal semacam ini. Ketika kita mulai untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang akan kita lihat hanyalah kemalangan, masalah, hal-hal yang seharusnya tidaklah seperti ini. Dan jika kita melihat kepada gereja, kepada agama, kepada orang-orang religius di dunia ini, akhirnya kita akan menjadi semakin frustasi. Dan segala sesuatunya hanya akan menjadi semakin parah saja. Jadi apa yang kita bisa katakan? Akhirnya kita akan kecewa dengan segala sesuatu. Dengan sikap ini, kita justru seringkali menambah besar perasaan negatif kita sampai ke langit. Kemudian kita berkata, saya marah, saya sangat kecewa kepada Tuhan. Dan kita berpikir ini merupakan sesuatu yang baru, sesuatu yang umumnya terjadi di dunia sekuler. Namun sebenarnya hal ini juga terjadi pada zaman dulu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membaca beberapa kitab Mazmur dan kita akan menyadari hal ini. Kini mari kita melihat dalam kitab Lukas pasal 13 dan 14, kita akan melihat betapa luar biasanya kekecewaan yang ada di sini. Di awal pasal 13, saudara, kita akan melihat bahwa ada beberapa orang yang datang dan berkata kepada Yesus bahwa Pilatus telah mencampurkan darah orang-orang Galilea dengan darah korban mereka. Jadi dengan kata lain ini merupakan suatu keadaan yang mana mereka ini dihukum oleh pemerintah Romawi. Dan gagasan yang dimiliki oleh orang-orang ini adalah, wah, orang-orang Galilea ini menderita karena mereka merupakan pendosa yang besar. Yesus kemudian berkata kepada mereka, apakah kalian ingin tahu sesuatu? Sebenarnya kalian semua itu sama saja. Jadi jangan berpikir bahwa orang yang mengalami kecelakaan atau masuk IGD adalah orang-orang yang lebih parah daripada orang lain. Setiap orang itu sama saja keadaannya. Dan Yesus akan berkata lagi tentang perumpamaan pohon ara yang tumbuh di tengah kebun anggurnya. Dan ia akan datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Akhirnya setelah terjadi negosiasi di antara mereka menunggu 1 tahun lagi. Jika berbuah, baik sekali. Namun jika tidak, maka pohon tersebut perlu ditebang. Apa yang disampaikan di sini adalah setiap orang di dunia ini ada dalam keadaan yang sama. Dengan kata lain, tidak hanya satu orang yang menjadi marah, frustasi, dan kecewa. Sebenarnya simpelnya, setiap orang pasti menjadi kecewa. Kita pasti memiliki pengalaman yang demikian. Dan banyak hal yang mengerikan, saudara. Akhirnya saya juga tidak yakin pendengar yang dikasih oleh Tuhan akan mau terus mendengarkan ini. Mungkin kita akan menemukan kesimpulan menarik di akhir segala sesuatu ini. Firman Tuhan kini akan berbicara tentang seorang perempuan. Perempuan ini dirasuki roh jahat, dan roh jahat ini membuat dia sakit selama 18 tahun. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak.
Sehingga jelas sekali dapat kita lihat bahwa keadaannya sangat sulit. Dan akhirnya perempuan ini memutuskan untuk menemui Yesus dan memohon kepadanya supaya ia dapat disembuhkan. Yesus menyembuhkan perempuan ini dengan kuasanya. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan ketika dia mulai memuji Allah, apa kira-kira yang akan terjadi selanjutnya? Orang-orang yang ada di sana seharusnya bersukacita, senang gitu ya. Buat pesta dan merayakan bahwa wanita ini sudah sembuh. Namun bukan itu yang terjadi, saudara. Ada banyak kaum religius yang menjadi kecewa, gusar, karena perempuan tersebut disembuhkan pada hari Sabat. Yesus kemudian sangat marah terhadap hal ini dan ia berkata, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Pernahkah saudara menyadari bahwa terkadang hal-hal yang luar biasa terjadi dan selalu saja setiap mereka yang menyerukan nama Allah sepertinya justru mereka inilah yang selalu mengacaukan segala sesuatu yang terjadi. Nggak suka, iri hati. Jadi inilah tepatnya ketika banyak orang marah dengan Allah. Selanjutnya kita akan mendapatkan banyak lagi informasi mengenai cerita menarik yang berkaitan dengan hal ini. Yesus akan mulai berkata betapa susahnya untuk mengikut Dia. Dan hal inilah yang akan membuat banyak orang menjadi frustasi. Ia berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Banyak sekali orang bertanya, akankah banyak orang yang akan diselamatkan? Atau hanya sedikit saja? Ia berkata, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Firman Tuhan kemudian berkata, suatu hari nanti, banyak orang akan berusaha masuk, namun mereka tidak akan masuk. Dan Allah akan berkata kepada orang-orang ini, "Aku tidak tahu dari mana mereka datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Kemudian hal ini akan menjadi semakin menakutkan, saudara, karena firman Tuhan akan berbicara mengenai penghakiman akhir bagi mereka yang jauh dari Allah. Dikatakan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Ini sangat mengejutkan, saudara. Para kaum religius, orang-orang yang terkenal dan penting pada masa itu, mereka inilah yang merupakan orang-orang yang akan dicampakkan dari kerajaan Allah. Yaitu mereka yang menjadi suluh bagi orang lain dalam iman. Bukankah hal ini agak memilukan, saudara? Menyedihkan. Inilah mengapa banyak sekali orang yang menjadi marah dengan Allah. Namun mungkin saja kita bisa tersenyum sedikit ya, karena kita perlu mengingat bahwa semua ini akan terjadi di kota kerajaan, yaitu di Yerusalem. Kota kudus, kota dari Raja Daud, dan kota dari banyak orang yang luar biasa dalam cerita Alkitab. Ketika segala sesuatunya menjadi sedikit lebih baik, kita akan melihat bagaimana Yesus berbicara dengan beberapa orang Farisi dan mereka memberitahunya bahwa Herodes hendak membunuh dia. Dan ini merupakan kabar buruk, saudara. Namun kita akan melihat bahwa Yesus akan menjawab mereka, katanya, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Yesus menyebut Herodes sebagai serigala, saudara. "Aku akan tetap mengusir setan dan menyembuhkan orang-orang hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan sampai kepada tujuanku. Tetapi aku harus bekerja lebih keras lagi hari ini, besok dan lusa. Sebab tidak mungkin seseorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Yesus berkata lagi, katanya, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu." Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Yesus begitu keras terhadap Yerusalem. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan kota suci, baik suci dalam keadaannya yang seperti ini. Jadi sekarang mari kita melanjutkan dalam pasal 14. Yesus akan diundang makan malam di rumah orang Farisi, seorang yang religius dan sangat ketat dengan aturan-aturan. Jadi apa yang akan terjadi di sini, saudara? Ada orang yang sakit di sana,
dengan bengkak yang tidak normal atau juga dikenal dengan busung air. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu apa yang terjadi? Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya. Akhirnya Yesus mempermalukan para kaum religius yang ada di sana. Kita bisa melihat di sini bahwa Yesus sedang mengadakan konfrontasi dengan mereka mengenai legalisme mereka yang tidak berarti ini. Dan sebentar lagi akan ada jamuan makan. Coba tebak apa yang akan terjadi. Setiap orang memusingkan diri mengenai kursi utama. Kini orang-orang ini akan mengajari orang lain mengenai keagamaan. Mereka ini berbicara tentang Allah, tentang iman, dan mereka ini sangat peduli dengan status mereka, nama mereka, dan ingin menjadi lebih penting dari orang lain. Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Lihatlah ini, kalian semua sudah salah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kita akan melihat sudut pandang dari para kaum religius ini. Prioritas mereka dalam kehidupan, teladan yang kita peroleh dari banyak orang yang terlibat dalam iman dan keagamaan ini. Seringkali hal ini sangat menjengkelkan, ya. Sehingga kini kita dapat mengerti mengapa ada banyak sekali orang yang marah dengan Allah. Firman Tuhan akan menuliskan di sini sebuah perumpamaan besar mengenai perjamuan makan. Dan ini akan menjadi suatu hal yang penting. Di akhir pasal, Yesus akan berbicara mengenai pentingnya dan harga untuk menjadi pengikutnya. Dan kita akan melihat sebenarnya betapa sulitnya untuk kita menjadi pengikutnya. Dengan demikian, melalui segala sesuatu yang kita dengar, bagaimana kita seharusnya melihat keadaan ini? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika saudara kenal seseorang yang marah kepada Allah, atau mungkin saudara sendiri yang marah kepada Allah, jangan khawatir dengan hal ini. Karena ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Allah mengerti hal ini. Dan firman Tuhan luar biasa. Menuliskan kepada kita suatu cerita lain yang tidak kalah menariknya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ya, seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Tentu ini merupakan sesuatu yang menarik, saudara. Kita tidak dapat melihatnya, namun Allah bekerja dengan diam-diam. Tidak terlihat. Meskipun para kaum religius marah kepada kita, meskipun hubungan kita dengan institusi religius semakin memburuk, meskipun banyak orang munafik yang melakukan banyak hal yang bodoh, Allah tidak tidur. Dan kerajaannya bertumbuh dengan diam-diam tanpa diketahui oleh seorang pun. Allah kita berjaya dan berkuasa. Dan suatu hari nanti kita akan melihat kemenangannya. Oleh karena itu, saudara, kita harus berurusan dengan kekecewaan kita. Karena Allah kita sedang bekerja. Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kita mengerti bagian dari masalah yang kita lihat ada dalam diri kita. Karena terkadang kita menggerutu mengenai dunia ini, ya, kita menggerutu dengan politik, kita menggerutu mengenai semua orang, namun kita tidak berhenti sejenak dan menggerutu mengenai diri kita sendiri. Yesus berkata, "Jika engkau tidak bertobat, maka engkau akan binasa." Kita tidaklah lebih baik dari orang lain, saudara. Oleh karena itu penting sekali kita memperhatikan firman Tuhan ketika kita berbicara tentang harga untuk menjadi pengikutnya. Yesus akan berkata lagi, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah seberapa besar Anda rela untuk memberikan kenyamanan Anda, ketertarikan Anda untuk menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih baik?
Apakah saudara tahu bagaimana kita harus berurusan dengan kekecewaan sebagaimana sering kita alami dengan Tuhan? Kita perlu untuk disembuhkan. Kita perlu mengerti bahwa Allah dapat bekerja dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, yang kita tidak perhatikan, dan kita harus menerima komitmen tersebut dan menempatkan Yesus Kristus sebagai yang terutama, sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Kita perlu menerima satu komitmen untuk menjadi murid-Nya. Jika kita memandang kepada Allah dan menerima bagian kita dalam kesepakatan ini, berusaha untuk menjadikan dunia ini menjadi suatu tempat yang lebih baik, maka akan sedikit sekali dari kita yang kecewa dengan Allah. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Lukas pasal yang ke-13 dan 14 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan judul Marah kepada Allah. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Mari kita menyingkirkan keraguan dengan bertanya kepada Pak Yohanes. Pak Yohanes, berkaitan dengan pasal yang ke-13 dan yang ke-14 ini. Nah, berkaitan dengan cerita orang Galilea ini, apakah hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan di sini akan kita bayar juga di sini? Ya, jika kita melihat cerita ini, Pak Oti, di awal kita akan berpikir seperti itu ya. Karena orang-orang Galilea dihukum oleh orang Romawi. Dan kita tahu dalam konteks ini, menjadi orang Galilea tidaklah diperhitungkan. Namun Alkitab akan menunjukkan kepada kita bahwa ini bukanlah yang sebenarnya terjadi di sini. Kita tidak dapat melihat kehidupan ini dengan cara yang begitu sederhana. Kita berpikir jika seseorang menerima upah, semata-mata karena mereka layak menerimanya. Jika seseorang melakukan hal yang baik dalam kehidupan ini, pasti mereka ini berhubungan baik dengan Allah. Dan jika seseorang melewati masalah yang sulit, mereka ini pasti berhutang sesuatu kepada Allah. Sayangnya, kehidupan ini tidaklah sesederhana itu. Cara penjumlahan ini tidaklah mudah. Hal ini hanya akan digenapi dalam kehidupan kekal. Oleh karena itu, kita tidak dapat berpikir bahwa apapun yang kita lakukan di sini, kita akan membayarnya di sini. Khususnya karena di sepanjang sejarah umat manusia, kita dapat melihat bahwa hal ini tidak bekerja dengan cara yang demikian. Ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang mengerikan dan tidak pernah mendapatkan balasannya. Namun kita tahu bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Ialah yang berurusan dengan pertanggungjawab dan akhirnya Dia juga yang akan menghakimi kita semua. Terkadang Allah dengan anugerahnya mengizinkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang terlalu jauh. Dan Allah mengizinkan orang benarnya mengalami pencobaan dan penderitaan bagi kebaikannya sendiri. Dan kita tidak dapat memahami realita ini. Bagaimanakah rumus dari semuanya ini? Dan kapan hal ini akan terjadi? Jadi, bagaimana Pak Yohanes? Bisakah Bapak menjelaskan ayat yang ke-11 dari pasal 13 ini? Roh yang mengakibatkan kelemahan kepada keturunan Abraham. Ini terdengar agak aneh begitu Pak Yohanes. Apakah begitu Pak Yohanes? Memang sangat aneh. Setiap orang yang membaca bagian ini mungkin akan terkejut. Lalu bagaimana Pak Yohanes? Dia menderita sakit 18 tahun. Ya, apa yang terjadi di sini Pak Oti? Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa dia adalah keturunan Abraham. Namun ini tidak berarti bahwa dia adalah keturunan Abraham secara literal. Yang dimasukkan ini adalah orang Israel yang merupakan keturunan Abraham. Rencana di balik ini semua adalah sebagaimana banyak kaum religius dan juga banyak orang yang ada di gereja mulai berpikir bahwa jika seseorang ada dalam gereja, ya, maka mereka tidak dapat mengalami kelemahan semacam ini. Jika perempuan ini merupakan keturunan Abraham, ini berarti bahwa dia adalah bagian dari umat Allah, maka ia akan bebas. Hanya orang bukan Yahudi dan orang yang tidak mengenal Allah sajalah yang akan terkena hal-hal semacam ini. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa orang ini ada di bawah kuasa iblis. Dan hati-hati supaya kita tidak menyamaratakan segala sesuatu. Kita tidak bisa berkata bahwa setiap sakit, penyakit merupakan hasil dari dosa atau hasil dari tekanan iblis. Namun ada kasus-kasus tertentu di mana hal ini terjadi, tidak seperti kepercayaan yang skeptik. Ada juga kelemahan yang dapat disebabkan karena hal-hal rohani. Nah, di sini Yesus menyatakan kuasanya yang mampu menyembuhkan perempuan ini.
Ini juga membuktikan bahwa tidak ada perlindungan khusus atas kuasa jahat hanya karena mereka merupakan bagian dari umat Allah. Berikut mengapa Yesus mengaitkan kerajaan Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, Pak Yones, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-28 ini. Wah, jadi apa yang terjadi di sini? Apa yang menjadi harapan? Yesus sebenarnya ingin berkata, lihatlah, semua agama yang hanya nampak dari luar ini, yaitu keagamaan yang engkau miliki ini, yang tidak berguna. Ini hanya membuat orang yang tulus hati dan jujur menjadi frustasi dan kecewa ketika melihatnya. Dan engkau sedang melihat kerajaan Allah. Mengapa ia menyebutkan tentang Abraham, Ishak, dan Yakub? Karena mereka merupakan referensi dari bapak patriark pendiri Israel. Jadi Anda yang merupakan bagian dari kerajaan ini, yang merupakan bagian dari umat Allah atau perjanjian lama, saudara menantikan manifestasi dari kerajaan ini dan saudara berpikir semuanya ini akan terjadi begitu saja. Yesus akan berkata bukan seperti ini. Berapa banyak dari mereka yang menantikan kerajaan ini akan ditinggalkan? Orang yang datang dari utara, selatan, timur, dan barat, orang yang tidak layak dalam pandangan mata kita mungkin ya, namun yang akan menjadi bagian dari kerajaan ini. Ini merupakan pesan utama. Betapa banyaknya kaum religius, di gereja ya, yang jauh dari kerajaan Allah. Dan mereka yang paling tidak kita harapkan, justru mereka inilah yang paling dekat dengan Allah. Dan sekarang mari kita coba untuk menyoroti berita hari ini. Yerusalem. Apa yang menjadi masalah dengan Yerusalem? Kota kudus itu. Apakah kota ini akan dihancurkan? Dan mengapa kota ini akan dihancurkan? Jadi Pak Oti, Yesus kini akan melawan kesombongan para pemimpin agama pada waktu itu. Mereka berpikir tentang kota suci, dan mereka sudah tahu bahwa Yerusalem ini pernah dihancurkan sebelumnya. Jadi orang-orang ini berpikir bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Mereka berkata, tidak mungkin. Ini merupakan tempat di mana bait Allah berada, dan tempat ini tidak akan pernah dihancurkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Namun demikian, kota ini pernah dihancurkan. Jadi mereka ini sebenarnya sedang bersandar kepada suatu pengertian yang salah. Dan bukan kemudian kota ini dihuni oleh orang-orang yang luar biasa dan memiliki dedikasi yang tinggi. Justru sebaliknya. Mereka ini terkenal untuk apa? Mereka ini terkenal dalam menolak firman Tuhan. Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ternyata orang yang rohani sekalipun yang melayani Allah bisa mengarah kepada hal yang salah. Luar biasa. Dan Yesus mengkritik keagamaan ini lebih dari apapun. Mengejutkan ya. Jadi kota Yerusalem akan menerima penghakiman yang benar dari Allah. Orang-orang religius sedang menanti-nantikan Allah untuk menghakimi bangsa lain. Namun justru mereka inilah yang akan mendapatkan penghakiman tersebut. Dan ini terjadi dalam masa pemerintahan Romawi. Sekitar tahun 70 ketika firman Allah ini digenapi. Dan sekarang pada bagian yang berikut, yaitu kitab Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-15. Kita melihat suatu perumpamaan tentang perjamuan makan. Apa yang sebenarnya kita dapat pelajari dari perumpamaan ini, Pak Yohanes? Dan mengapa Yesus memutuskan untuk mengatakan hal ini dalam konteks ini? Menarik sekali karena ini ada kaitannya dengan sikap ketidaktertarikan mereka terhadap Allah. Yesus berbicara mengenai seorang yang telah mempersiapkan jamuan makan yang besar dan ia pun mengundang banyak orang lain. Apa yang terjadi? Ketika tiba saatnya untuk pesta tersebut, aku tidak bisa datang karena aku telah membeli sepetak tanah dan hal itu merupakan prioritas nomor 1 dalam kehidupanku. Dan yang lain berkata, aku baru saja membeli 5 pasang lembu kebiri. Aku juga tidak dapat hadir. Yang lain berkata, aku baru saja menikah. Jadi aku tidak dapat pergi sekarang. Yesus berkata, kini tuan tersebut meminta pelayan untuk pergi ke jalan-jalan. Dan mereka pun segera melaksanakannya dan membawa orang miskin, orang timpang, orang buta, dan lain-lain. Dengan kata lain, mereka yang diundang pada awalnya menolak undangan tersebut. Jadi kini tiba waktunya bagi mereka yang tidak pernah diharapkan. Hal yang sama terjadi dengan kerajaan Allah. Berapa banyak orang yang memiliki kesempatan. Mereka lahir sebagai orang Kristen, mereka mengerti firman Tuhan,
namun mereka tidak berpikir banyak mengenai semuanya ini. Sedangkan ada orang lain yang merasakan Allah, bahkan merasa sombong karena mereka telah menolak tawaran dari Allah. Kini kasih Allah tersebut akan sampai kepada mereka yang tidak pernah disangka-sangka dengan cara yang khusus yang diberikan oleh Tuhan. Wah, Pak Yohanes, saya hampir selesai dengan pertanyaan saya, tetapi izinkan saya untuk bertanya mengenai pengamatan saya yang terakhir, Pak. Mengenai jalan yang sempit, dengan Allah akan menjadi mudah. Tapi, mengapa kita harus melalui jalan yang sempit itu? Memang ini nampaknya mudah dalam satu sisi, Pak Oti, namun sulit dalam sisi yang lain. Mudah untuk kita memahami logika di balik pengampunan dosa-dosa ini. Namun sulit sekali untuk kita menyingkirkan kesombongan kita. Tundukkan kepala kita dan terimalah komitmen untuk menjadi murid Yesus. Ini merupakan cara yang Allah telah tetapkan. Dan jalan Allah merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan dengan segala kejujuran, ketulusan, dan perwatakan kita. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak. Saat ini mari kita mendengarkan bagaimana kita harus mengaplikasikan bagian ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar yang terkasih, hari ini kita telah belajar bersama dari kitab Lukas pasal 13 dan 14 di dalam program Jalan 66. Nah, saudara sekalian tentu sudah tahu bahwa tema kita hari ini adalah marah kepada Allah. Tentu ini merupakan sesuatu yang membingungkan. Banyak sekali sikap agama yang tidak berarti, yang berada di luar tempatnya. Mungkin ini yang telah kita lalui atau setidaknya ada seseorang yang telah melalui jalan ini. Kini mari kita perhatikan bersama, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita biarkan kekecewaan dan frustasi membuat kita menjadi marah dan menjatuhkan kita. Mari kita beranjak kepada Kristus. Hidup saudara akan menjadi lebih baik. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui lebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.